Halo, saya Firly Ilham Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan final project saya pada Project Based Internship Data Science Kalbe Nutritional. Ini adalah data diri saya, sekilas tentang saya. Nah, jadi pada final project ini ada beberapa challenge dan juga case study dari dataset ya. Jadi di sini untuk challenge sebenarnya ada dua, yaitu SQL query dan juga Tableau challenge. Nah, untuk Tableau challenge sendiri beberapa hint atau hal yang harus dicermati, yaitu harus membuat worksheet jumlah quantity dari bulan ke bulan, membuat worksheet jumlah total amount dari hari ke hari, dan juga membuat worksheet jumlah penjualan quantity by product, kemudian worksheet jumlah penjualan atau total amount by store name. Nah, kemudian setelah dibuat worksheetnya, lalu dijadikan satu dashboard interaktif. Berikut adalah hasil dashboard dari apa yang telah saya kerjakan. Nah, berdasarkan gambar dashboard di sini dapat dilihat bahwa sales report dashboard untuk monthly quantity ternyata pada bulan Maret adalah bulan dengan quantity yang terbesar, yaitu sebesar 1753. Kemudian untuk sales quantity per produk, di sini ada product name Thai tea atau teh Thailand, di mana di sini terdapat penjualannya sebanyak 2.853 pieces. Kemudian untuk sales total amount per store, ternyata didapatkan data bahwa untuk store name Lingga mengumpulkan total amount terbesar, yaitu 25.294.100 dolar. Nah, kemudian untuk daily total amount di sini dapat dilihat bahwa saya membuat filtering month of date, jadi bisa diklik nanti pada dashboard interaktif untuk masing-masing bulannya. Di sini dicontohkan bulan Januari, dilihat bahwa untuk trennya fluktuatif ya, dan cenderung ke stabil di angka 400.000 dolar untuk secara total ya, untuk daily total amount-nya. Nah, next adalah case study untuk membuat predictive model dengan regression time series dan juga clustering with k-means. Di sini yang pertama adalah regression process, di mana hal yang saya lakukan pertama adalah data preparation untuk read dan cleansing data, kemudian data merge, mendefine data frame baru dengan group by date dan quantity, kemudian proses modeling, kemudian model interpretation, dan juga conclusion. Nah, di sini regression dapat dilihat bahwa garis merah menunjukkan hasil dari prediksi atau quantity forecasting. Kemudian di sini adalah quantity sold forecast, atau ya berapa penjualan dari atau kuantitas penjualan dari produk yang diprediksi. Nah, di sini dapat dilihat bahwa untuk daily quantity sold rata-ratanya adalah 51 pieces atau 51 produk. Nah, kemudian di sini adalah forecasted quantity sold per product. Jadi di sini melihat adanya tren berapa sih penjualan rata-rata sehari dari masing-masing produk. Dilihat bahwa untuk hasil prediksi menunjukkan bahwa Thai tea merupakan produk yang kuantitas terjualnya terbanyak per harinya, rata-ratanya ada di angka 8. Nah, untuk melihat perbandingannya dapat dilihat pada slide berikut. Di sini dilihat perbandingan data dari forecasted mean quantity sold daily dan juga mean quantity sold daily. Ternyata ada beberapa produk yang untuk prediksi
penjualan rata-rata kuantitas seharinya itu ada yang sama dan juga ada yang berbeda. Nah, beberapa produk yang memiliki prediksi yang sama antara lain adalah cashew, kemudian ada juga chocobar, kemudian ada crackers, kemudian ada potato chip, dan ada beberapa produk yang memiliki yang diprediksi akan terjual lebih tinggi dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Jadi data pada tabel di kiri ini menunjukkan prediksi penjualan rata-rata atau rata-rata penjualan produk dalam sehari pada bulan Januari tahun 2023. Sementara pada tabel yang di kanan menunjukkan penjualan real per hari pada bulan Januari tahun 2022. Selanjutnya adalah clustering. Di sini proses clustering kurang lebih hampir mirip dengan proses dari forecastingnya. Jadi di sini saya menyiapkan data, atau lebih tepatnya melanjutkan dari apa yang saya lakukan di forecasting atau regression time series tadi. Jadi setelah ada data merge, define new data frame jadi DFC. Nah, kemudian melakukan clustering proses, kemudian model interpretation, dan memberikan business recommendation terkait dengan cluster yang didapatkan dari model ini. Nah, di sini menggunakan K-means, dan metode pertama adalah K-elbow untuk menentukan kira-kira cluster berapa yang optimal. Dilihat dari gambar di sini terlihat bahwa antara cluster 2 atau 3 merupakan cluster yang optimal karena itu letak patahannya dari K-elbow. Next, di sini saya mencari untuk dapat divisualisasikan kira-kira dari cluster 2 sampai 4 itu mana sih yang memiliki proporsi yang bagus atau ya kecenderungannya atau dapat dipertimbangkan untuk menjadi cluster yang terbaik. Nah, berdasarkan hasil visualisasi ini, saya menentukan atau memutuskan bahwa 3 cluster merupakan cluster yang terbaik dilihat dari proporsi dan juga average silhouette score-nya. Sementara cluster 2 dan 4 tidak dipilih karena sesuai pertimbangan saya tidak memenuhi dari kriteria yang sudah saya tentukan, yaitu baik dari proporsi dan rata-rata dari panjang masing-masing visualisasi di sini ya, yaitu silhouette score-nya. Kemudian di sini ada cluster karakteristik. Dilihat di sini untuk scatter plot 3 cluster ternyata datanya sangat diverse. Nah, untuk label 0, 1, dan 2 direpresentasikan dengan 3 warna yang berbeda. Sedangkan di grafik kanan ini menunjukkan pattern dari customer transaction behavior atau bagaimana sih sebenarnya karakteristik dari customer di masing-masing cluster. Di sini dapat dilihat lebih jelasnya lagi di next slide. Dapat dilihat dari line graph di sini untuk cluster 0 dari trennya ternyata untuk count transaction-nya dia adalah cluster dengan count transaction yang sedang. Kemudian untuk total quantity yang sold per hari juga dia cenderung tergolong sedang, bukan yang tertinggi di antara ketiga cluster tadi. Kemudian untuk amount in total juga di tengah-tengah, bukan yang tertinggi tapi bukan yang terendah. Kemudian untuk cluster 1, ternyata cluster 1 ini memiliki rata-rata dari baik count transaction, total quantity, dan amount in total juga yang tertinggi di antara ketiga cluster. Kemudian untuk cluster 2 merupakan kebalikan dari cluster 1 karena untuk karakteristiknya memiliki merupakan gabungan dari customer dengan count transaction, total quantity, dan amount in total yang terendah.
Untuk itu dapat disimpulkan bahwa klaster dari karakteristik klaster 0 merupakan klaster dari customer yang middle class. Kemudian klaster 1 merupakan high class dan untuk klaster 2 merupakan low class. Di mana untuk klaster yang middle ternyata komposisinya adalah yang terbesar, yaitu sebanyak 210 customer. Sedangkan untuk klaster 1 dan 2 berbagi jumlah sebesar 115 customer untuk masing-masing klaster. Nah, kemudian adalah recommendation. Di sini saya merekomendasikan bahwa karena mayoritas dari segmen market atau customer adalah di middle class atau cluster 0 dengan total 210 customer, maka perusahaan lebih baik fokus untuk menghandle cluster ini dengan harapan bahwa akan semakin banyak customer yang menjadi high class atau masuk ke cluster yang high class gitu. Untuk kuantitas dari customer di cluster 1 dan 2 adalah sama, yaitu sebanyak 115 customer. Nah, ini menunjukkan bahwa perusahaan juga tidak seharusnya untuk membiarkan saja low class atau cluster 2 karena jumlahnya juga cukup banyak. Nah, sehingga hal ini nantinya dapat memberikan prospek yang lebih baik untuk cluster low class dapat naik kelas di middle class atau high cluster. Kemudian tentu saja perusahaan harus mempertahankan hubungan mereka dengan high class cluster atau cluster 1 karena mereka adalah kontributor tertinggi atau terbesar dari pendapatan perusahaan. Nah, membuat program-program yang seperti program prioritas dapat diimplementasikan untuk membuat mereka stay sebagai kontributor terbesar pendapatan perusahaan. Kemudian untuk contoh dari program yang dapat diimplementasikan kepada cluster 0 dan 2 dapat berupa membuat program seperti clearance sale yang dilakukan secara berkala dan juga produk bundle promotion atau promosi bundle dari produk yang dilakukan secara terbatas dan di waktu tertentu atau pada special occasion untuk dua cluster ini. Program ini atau aksi ini yang dilakukan oleh perusahaan diharapkan nantinya mampu untuk meningkatkan dari transaksinya customer di cluster 0 dan 2. Selain itu juga meningkatkan jumlah pembelian secara kuantitas dan juga total amount yang dikeluarkan oleh customer untuk membeli produk tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan jadi tambahan insight untuk proses PBI atau juga untuk sebagai referensi dari data scientist di luar sana. Terima kasih.